Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang memuji dan menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami percaya setiap kali kami ada di dalam hadirat Tuhan, kami boleh disegarkan kembali. Iman kami boleh dibangkitkan kembali. Terpujilah nama Tuhan. Hati kami terbuka bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Buka hati kita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Satu kali lagi katakan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Yang percaya angkat tanganmu katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lagi katakan Bapak Ibu saudaraku, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah-limpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Angkat kedua tanganmu orang-orang percaya. Aku percaya
percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lagi yang percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Allah-Mu. Oh, kau yang percaya, sembah Yesus. Angkat hatimu menyembah, angkat suaramu menyembah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatanmu. Mari sembah Dia, sembah Allah-Mu yang kau percayai. Oh, mari sembah Dia, kau orang-orang yang percaya, sembah Dia, sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami bawa persembahan kami bawa sembah kami kepadamu. Sebab kami tahu di dalam hadirat-Mu iman kami dibangkitkan. Oh, haleluya, kami dikuatkan Tuhan. Ya, itu yang ku percaya, itu yang ku percaya, itu yang kami percaya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Hiara mata kaya lama shana lama, hina mata kara lama sikiri yara lama ya shana lama yara lama. Ya Yesus, aku percaya. Ya Yesus, aku percaya. Aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Ajar kami selalu percaya, ajar kami selalu berharap. Haleluya, 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 haleluya. Sekalipun kami ada di dalam lembah kekelaman, tetapi kami tidak akan takut dan gentar karena ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kehidupan kami, yang selalu ada bagi setiap kami. Bahkan setiap badai, setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, itu baik, itu mendatangkan berkat karena ada Tuhan Yesus. Engkau mengajar kami, Engkau mendidik kami, Engkau mendewasakan kerohanian kami. Dan itu yang kami syukuri Tuhan. Di tengah-tengah badai, kami tetap mengangkat kedua tangan kami dan bersyukur kepada Tuhan. Di tengah badai kami tetap mengangkat kedua tangan kami dan kami bersyukur mengatakan Engkau baik Yesus. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku, dimanapun engkau berada, angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi
di setiap persoalan kehidupanmu, di tengah badaimu, tetap menyembah Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap berkata Tuhan Yesus itu baik adanya. Oh, itu yang kami percayai Tuhan. Oh, itu yang kami percayai Tuhan. Semuanya mendatangkan kebaikan, semuanya mendatangkan berkat bagi hidup kami. Itu yang kami percaya, itu yang kami percaya. Angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu saudaraku, terima kekuatan dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hinamata karalama shikiriara lamata karalama yashanara lamo. Hinamaya shanara lama yara labara laba sikiriara labata karalaba yara labara 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 labara. Di tempat Bapak Ibu berada, bukalah kedua tangan kita bersama-sama. Nikmati hadirat Tuhan hari ini. Nikmati hadirat Tuhan. Ada Yesus di tengah-tengah kita. Ada Yesus di tengah-tengah kita. Hinamata karalama shikiara lamata karalabara labara labara labara. Engkau kuatkan yang mulai lemah Tuhan. Hinamata karalaba syata karalabara labara labara labara. Engkau bangkitkan buat semangat yang mulai patah. Hinamata karalaba syata karalabara labara 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 labara. Ajar kami selalu memahami bahwa semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Hinamata karalama syata karalabara labara labata karalabara labara. Hinamata karalama syata karalabara labara labara labara. Bagi setiap kami, siapapun kami Tuhan, baik kami hamba-hamba Tuhan yang melayani, kami tahu hidup kami tidak mudah, tetapi kami tahu Yesus bersama-sama dengan kami. Iman kami boleh dibangkitkan kembali. Terima kekuatan dari Tuhan Bapak Ibu saudaraku, terima kekuatan dari Tuhan. Mengalir, 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 mengalir. Hinamata karalama syata karalabara labata karalabara labara 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 labara. Semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik. Orabata karalama syata karalabara labara labara labara. Hinamata karalaba syata karalabara labara 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 labara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Semuanya baik. Semuanya mendatangkan kebaikan. Semuanya mendatangkan berkat bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Lagi dengan lembut katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Nyanyikan lagi Bapak Ibu saudaraku, katakan semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadi
jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, ya Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Semua yang Tuhan rancangkan itu baik bagi kami. Engkau menjadikan hidup kami lebih berarti. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya menerima berkat dan kebaikan Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Shalom Jemaat GSKI, Betani, Surabaya dan sekitarnya. Kita berjumpa lagi dalam satu kesempatan ibadah doa malam. Saya percaya kita yang haus, yang lapar, yang merindukan sesuatu, Tuhan yang akan memuaskan segala kerinduan-kerinduan kita. Mari kita akan berdoa terlebih dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh berkumpul kembali dan kami boleh menyembah, memuji Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Bahkan kami siap Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu menjadi kemenangan bagi kami, firman-Mu menjadi satu kekuatan bagi kami, bahkan firman-Mu memerdekakan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur urapan Tuhan turun atas setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Dimanapun kami berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua berkata amin. Setelah pandemik masih berjalan, PPKM masih terus berlanjut. Kita nggak tahu sampai kapan selesai. Sudah terlalu banyak situasi-situasi yang sulit yang kita sudah rasakan bersama. Sebagai rakyat Indonesia maupun juga sebagai masyarakat dunia, saudara. Dan ada banyak tentu keadaan-keadaan yang sangat membingungkan kita. Ya, bagaimana Pak? Apakah Tuhan tidak berbuat sesuatu padahal kami sudah berdoa? Ya, sepertinya Tuhan tidak peduli. Sepertinya masa-masa kesulitan masih panjang. Bahkan ini sudah ada diprediksi ada varian-varian COVID yang baru, saudara. Nah, saudara, mari. Ada banyak orang, mana berkat Tuhan? Mana berkat apa yang Tuhan janjikan? Saudara, saya mau sampaikan dengan judul hari ini adalah berkat Tuhan dari pergumulan hidup. Tentu masa pandemik seperti ini. Matius 11 ayat 28 sampai 30, saudara. Ayat yang sudah sangat terkenal, familiar buat kita semua. Mari kita akan baca Matius 11 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya, luar biasa. Ayat ini menjadi satu kekuatan buat kita. Menjadi satu direction, arahan buat kita, saudara. Menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Saya percaya di tengah-tengah masa pandemik atau PPKM, ya, merupakan satu situasi yang memang sangat melelahkan, saudara. Sangat memberikan satu beban yang tidak ringan, yang sangat berat bahkan. Beberapa teman, waduh berat Pak, bisnisku hancur Pak. Rumah tanggaku juga ikut hancur Pak. Dan banyak hal bahkan kerohaniannya juga ikut rontok, saudara. Tapi saya percaya di balik semua keadaan-keadaan yang sulit, di setiap pergumulan-pergumulan hidup kita, selalu ada tersimpan satu berkat yang kita mesti harus tahu itu disediakan oleh Tuhan, saudara. Ya. Ada satu berkat yang tersimpan di dalam segala pergumulan hidup kita. Dan itu selalu terjadi kalau saudara baca Alkitab dari awal Kejadian sampai Wahyu. Saudara akan ketemukan satu pola yang hampir sama.
Di mana ada kesulitan, di situ pasti ada berkat Tuhan. Luar biasa. Saya kadang-kadang sudah kita dibuat kagum. Wow, di tengah-tengah situasi yang sesulit apapun juga, selalu saja ada berkat-berkat. Ada cara Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang dinyatakan. Sehingga kita akhirnya tidak selain daripada bilang bahwa saya kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Bahwasanya kasih setia Tuhan itu begitu luar biasa. Saya mau tunjukkan beberapa berkat-berkat di dalam pergumulan kehidupan ini. Dari ayat Matius 11, 28, 30 tadi. Yang pertama, saudara. Tadi dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Saudara, sadarkah kita bahwa justru melalui pergumulan, situasi yang sulit, keadaan-keadaan yang berat, justru membangkitkan kerinduan kita untuk mendekat, mencari Tuhan secara khusus dan pribadi. Saya melihat ada begitu banyak orang mulai datang berdoa. Baik secara pribadi maupun secara korporat, secara bersama-sama. Apalagi sekarang bisa dilakukan di rumah dengan Zoom, ya, dengan YouTube, dengan medsos yang begitu terbuka. Saya yakin ada banyak orang berdoa hari-hari ini. Ya, doa-doa yang bukan hanya sekedar Tuhan tolong kami, tapi doa-doa yang rindu mengalami kebaikan Tuhan, rindu untuk bergantung kepada Tuhan, saudara. Memang keadaan sulit justru membuat kita sadar bahwa kita tidak punya kemampuan yang terlalu luar biasa banget. Kita perlu Tuhan. Kita perlu mengenal akan kebaikan dan janji-janji Tuhan lebih lagi. Ada banyak orang sekarang juga suka mulai membaca Alkitab dengan segala macam versinya, artinya melalui medsos dan semuanya. Ada begitu banyak grup-grup saya di medsos, saudara. Teman-teman yang saya dulu pikir, dulu teman-teman SMP saya, dulu SMA saya. Saudara, mereka sering kirim ayat-ayat firman Tuhan. Buat saya ini satu yang luar biasa. Ayat firman Tuhan bertebaran di medsos-medsos kita. Dan itu betul-betul menjadi satu kekuatan kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan, membacanya, merenungkan, saudara. Kita bisa menemukan jawaban-jawaban di dalam setiap pergumulan kita melalui medsos yang kita terima dari teman-teman kita. Demikian juga dengan saat-saat teduh kita, doa kita mulai. Kita dulu belum pernah berdoa bersama keluarga, tapi hari-hari kita bisa bersama dengan keluarga. Anak-anak mulai juga bergabung dengan orang tuanya, berdoa. Jadi saya yakin tadi dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Letih lesu berbeban berat alamatnya jelas, saudara. Yaitu datang kepada Tuhan. Mencari Tuhan. Mencari perkenanannya. Mencari kehendaknya. Mencari anugerahnya, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Buat saya pandemik ini atau PPKM ini justru sedang terjadi satu kegerakan rohani yang luar biasa. Kehidupan rohani yang luar biasa. Raja Daud satu kali mengatakan dalam Mazmur 63 ayat 1-2. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, engkaulah Allahku. Aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Haleluya. Di mana saudara kondisi Daud saat ini? Di padang gurun. Di tempat yang tidak menyenangkan. Di dalam satu situasi kondisi yang sangat tidak baik bagi dia. Tapi justru disitulah dia dikatakan, aku mencari engkau Tuhan. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Luar biasa. Bahkan dikatakan demikian aku memandang engkau di tempat kudus. Di mana tempat kudus? Seringkali kita bilang, oh tempat kudus ada gereja.
Oh, tempat kudus adalah di mana kita sedang menyembah memuji Tuhan. Iya, tentu benar. Tapi seringkali juga tempat kudus yang Tuhan ingin kita masuk adalah tempat kudusnya Tuhan, yaitu padang gurun yang Tuhan izinkan. Tempat kudus adalah di mana sepertinya seolah kita tidak punya pengharapan. Justru disitulah tempat kudus kita bisa berjumpa dengan Tuhan kita. Kita bisa merasakan betapa tubuh jiwa roh kita itu begitu haus, begitu kering, begitu tandus dan perlu Tuhan. Saudara. Makanya mari saudara, masa-masa yang ada hari ini, jadikanlah satu kerinduan untuk semakin hari kita semakin ada merasakan kehausan, kerinduan kepada Tuhan. Setelah ada satu ilustrasi yang menarik. Seorang mandor yang berdiri di atas lantai 10. Dia teriaki satu petugas atau pegawainya. Mas, aku perlu itu. Tapi karena terlalu jauh si mas ini gak dengar sudah. Bosnya ngomong apa. Waduh, dia teriak berulang-ulang kali. Woi, dari atas. Tapi gak dengar, gak bisa tahu. Kemudian mandornya ambil batu, dia lempar dengan batu. Maaf, Pak, dengan uang dulu pertama. Dengan uang, disebarkan uang. Bruk, orang yang dipanggil itu tidak menengadah ke atas. Tapi wah senang ada uang banyak. Dia ambilin. Tapi kemudian dia lempar batu. Baru orang itu menengadah ke atas. Saudara, siapa yang lempar aku batu? Nah saudara, seringkali berkat-berkat yang enak-enak itu tidak membuat kita memalingkan wajah kita kepada Tuhan. Justru kita bisa jauh dari Tuhan. Tapi pada saat ada persoalan, nah di situ kita baru cari Tuhan. Ya, Tuhan punya 1001 cara saudara, untuk menarik hati kita kepada Dia. Puji Tuhan, saudara. Itu Tuhan yang begitu rindu kepada kita sebetulnya. Tuhan rindu sama kita saudara, untuk berkomunikasi, untuk bersekutu. Cuma kadang-kadang kita terlalu sibuk, kita terlalu memikirkan kepentingan diri sendiri. Tapi puji Tuhan, hari-hari ini saya melihat banyak orang mulai menengadahkan wajahnya ke atas, melihat kemuliaan Tuhan, menengadahkan tangannya, berserah dan percaya Tuhan sedang melakukan perkara-perkara yang besar. Yang kedua, saudara, berkat yang kedua tadi dikatakan, aku akan memberikan kelegaan, saudara. Yang kedua adalah menerima kelegaan yang memberikan kekuatan ekstra di dalam menghadapi pergumulan. Haleluya. Saudara, Tuhan menjawab doa kita tidak langsung menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi. Tapi memberikan satu kelegaan. Ya, satu damai sejahtera yang membuat kita tahu Tuhan sedang memberi kekuatan. Bahkan memberikan satu ketenangan, memberikan satu sukacita. Supaya ada kekuatan ekstra untuk kita menghadapi setiap pergumulan kita. Mazmur 118 ayat 5-6. Mengatakan demikian, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saudara. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Pemazmur sudah mengatakan, saat aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan memberi kelegaan. Artinya kesesakan itu persoalan, ada persoalan, tapi Tuhan tidak menolong atau memberikan jawaban dalam persoalan yang diselesaikan. Tetapi kelegaan terlebih dahulu yang diterima. Sehingga dikatakan, aku sadar sekarang dengan kelegaan yang ada, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Haleluya, saudara. Hari-hari ini kita tahu, ya, atau beberapa minggu yang lalu, oksigen itu begitu mahal, begitu sulit dicari, begitu berharganya nafas manusia, kelegaan. Saudara. Orang yang terkena COVID sesak, saudara. Ya, sesak dadanya, bernapas sulit, harus butuh oksigen, dan oksigen begitu langka waktu-waktu itu. Saudara. Mari hargai kalau hari ini saudara sudah punya satu kelegaan. Itu berkat dari Tuhan. Baik secara fisik saudara, artinya tubuh saudara sehat, saudara bisa bernafas dengan bebas. Free lagi, gak bayar. Tapi kelegaan juga menjadi sesuatu yang kita butuhkan di saat-saat kita menghadapi setiap persoalan-persoalan yang ada. Saat engkau terima kelegaan di tengah-tengah persoalan, itu berkat saudara. Itu anugerah yang luar biasa yang kita harus syukuri.
Puji Tuhan, saudara. Hargai kelegaan yang Tuhan berikan sekalipun persoalannya kita belum selesai. Tapi ada kelegaan memberi kekuatan ekstra buat kita. Memberi kita tahu Tuhan ada di pihak kita. Siapa lawan kita? Berkat yang ketiga, saudara. Membentuk hati yang berserah dan rela untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan. Sekali lagi. Yang ketiga adalah berkat dibentuknya hati atau diperolehnya hati yang berserah dan rela mengikuti jalan-jalan Tuhan. Tadi dikatakan pikulah kuk yang kupasangkan kepadamu. Dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Luar biasa, saudara. Ya, kita pikir waduh punya masalah kok ditambah lagi kuk. Kuk bukan bicara soal masalah. Kuk bicara soal kita mari berjalan bersama secara sukarela. Ya, saudara tahu kerbau atau sapi yang dikenakan kuk itu untuk jalan bersama, untuk membajak sawah. Ada kerelaan, ya, ada penyerahan, saudara, yang kita terima saat kita menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, di mana kita sudah nggak bisa lagi melihat jalan keluarnya, di mana kita sudah tidak punya kemampuan lagi, justru disitulah kita bisa angkat tangan berserah dan dengan rela hati, Tuhan, jadilah kehendak-Mu bukan kehendak-Ku. Tanpa Engkau aku tidak bisa buat apa-apa, saudara. Mazmur 51 ayat 12-13 atau 14, saudara ya. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Hari-hari ini saudara kita punya hati yang rela dan berserah kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percaya bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Bahkan Tuhan sudah memberikan jalan keluarnya, saudara. Dahsyat sekali. Dan dikatakan pada ayat yang ke-15, maka aku akan mengajarkan jalan-jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ini doa pertobatan Daud, saudara. Pada saat dia berbuat salah, dia berdoa. Ya, dia mengakui dosanya. Dan dia ingin supaya ada kegirangan kembali dalam dirinya. Dan bersyukur untuk roh yang rela. Rela bertobat, rela merendahkan diri, rela berserah kepada Tuhan. Rela mempercayai Tuhan. Saudara. Maka dikatakan aku akan mengajarkan jalan-jalanmu. Jalan-jalan apa? Kerendahan hati dan kelemah lembutan. Itulah yang Yesus tawarkan. Belajarlah padaku. Aku yang lemah lembut dan rendah hati. Mari belajar. Hari-hari adalah waktu-waktu yang belajar. Bukan untuk menyombongkan diri. Bukan untuk lihat aku bisa menghadapi ini. Aku mampu menghadapi ini. Jangan. Belajar kerendahan hati. Belajar kelemah lembutan. Sehingga kita punya hati yang rela dan hati yang berserah. Satu kali seorang jemaat kami di Salatiga, saudara, divonis kena penyakit kanker, saudara. Kansernya cukup berat ya, karena ada di nasofaring ya. Jadi ada di bagian hidung itu ya. Waduh, dia waktu dengar begitu lemas, saudara. Mental breakdown. Tapi kemudian dalam waktu sekian menit kemudian dia mulai ada satu kekuatan. Dan sepertinya Tuhan bicara, tidak usah takut. Aku menyertai engkau. Ya. Dan kemudian dia berdoa, Tuhan, aku mengenal engkau, tapi apakah engkau mengenal aku juga? Itu menjadi satu pertanyaan yang membuat dia kepingin menjadi orang yang lebih dekat dengan Tuhan. Dan singkat cerita, saudara, kemudian dia mendapatkan satu pengertian. Tuhan, sembuh atau tidak sembuh, aku percaya engkau yang punya hidupku. Wah, dahsyat, saudara. Dan sejak itu pada saat dia di treatment dengan segala macam kemoterapinya, radiasi, obat-obat yang harus diminum. Dia menerima dengan rela semuanya itu. Ya, sebagai satu berkat dari Tuhan. Obat semua dimakan dengan sukacita. Kemoterapi diterima dengan sukacita. Hatinya bergembira tadi dikatakan seperti Daud. Bangkitkan kembali padaku kegirangan. Ada kegirangan menghadapi kanker yang sudah menjadi suatu yang paling menakutkan.
hatinya bergirang. Disitulah terjadi saudara, kesembuhan. Hari ini orangnya sembuh total, sudah bersih saudara. Luar biasa. Jadi mari saudara, ternyata memang dimulai dari hati kita. Hati yang rela, hati yang percaya, hati yang berserah. Bahwa rancangan Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang percaya. Yang keempat saudara, yang terakhir. Mampu, ini berkat yang keempat adalah mampu menikmati pergumulan hidup dengan sukacita dan penuh kemenangan. Haleluya, saudara. Mampu menikmati, saudara, sekalipun di tengah-tengah pergumulan hidup yang berat, yang tidak mudah, dengan sukacita. Joy in the Lord is my strength. Penuh kemenangan, saudara. 2 Korintus 12 ayat 9-10, saudara mengatakan demikian. 2 Korintus 12, 9-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan, kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dahsyat saudara. Ayat ini benar-benar sangat, saudara, membongkar pola pikir kita yang selama ini kita menolak yang namanya kesulitan, menolak namanya pergumulan hidup. Kita mau hidupnya selalu enak, tidak ada tantangan, tidak ada persoalan. Tapi justru itu yang membuat kita jadi akhirnya bisa mati pelan-pelan, saudara. Tapi kalau ada persoalan, tantangan, justru kita bisa hidup dewasa, semakin matang dalam Tuhan. Disitulah sebetulnya arti kehidupan yang sebenarnya. Paulus mengalami itu semua. Paulus sudah menerima sudah kuasa doa yang dahsyat. Ya, tetapi satu kali dia berdoa untuk duri dalam daging dalam hidupnya sendiri. Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku. Justru dalam kelemahan mula kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna. Sebab itu makanya dikatakan aku lebih suka, aku lebih happy, aku lebih senang dan rela. Dan aku mau bermegah dalam kelemahanku. Supaya apa? Kuasa Kristus menaungi aku. Saudara, inilah bentuk kedewasaan rohani. Inilah berkat rohani. Kalau dalam masa-masa yang sulit begini saudara sampai kepada bagian ini, saya percaya itulah berkat yang luar biasa yang saudara harusnya hargai dan terima kasih. Ini penting saudara. Karena tidak ada satupun orang dalam hidup ini, siapapun namanya, siapapun latar belakangnya, tidak punya masalah. Kenapa? Apakah Tuhan cari-cari masalah dengan kita? Tidak. Tapi masalah dan persoalan yang diizinkan Tuhan untuk melatih kita, mendewasakan kita, mematangkan kita, dan akhirnya membuat kita semakin sadar bahwa tanpa Tuhan kita memang tidak bisa buat apa-apa. Semakin sadar bahwa kekuatan kita, semuanya yang kita bisa lakukan ini, lakukan itu, semuanya datangnya dari Tuhan. Bukan karena kitanya sendiri yang hebat. Saudara. Betapa indahnya saudara kalau seorang bisa memahami hal-hal seperti ini. Bahwa dia tidak berjuang sendiri, dia tidak bergumul sendiri. Banyak orang, mana Tuhan? Aku sudah begini, begitu rasanya Tuhan gak peduli. Aku seolah berjuang sendiri. Orang-orang yang di dekat aku juga gak peduli. Aku bergumul sendiri. Itu terlalu mengasihani diri sendiri, terlalu mendramatisasi. Kita gak sadar bahwa ada banyak orang di sekitar kita yang mungkin tanpa sepengetahuan kita, dia berdoa buat kita. Menjadi mitra doa kita. Bahkan ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu menyertai perjalanan kita. Mari biarlah kita mulai melihat satu perspektif yang baru di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini. Saudara, mana sih sebetulnya yang lebih menyenangkan antara masa ujian di sekolah dan liburan? Saya tahu liburan menyenangkan, saudara. Betul. Ya, kita sudah lama nggak liburan ini. Waduh, membayangkan kapan kita bisa liburan. Ya, tapi saya merasakan ketika sebagai seorang pembelajar, saat ada ujian yang harus kita hadapi, saudara. Ujian di kelas kita
mempersiapkan dengan penuh antusias. Kita belajar dengan harapan satu kali, aku lulus, aku akan berhasil, aku akan diwisuda. Ini satu harapan yang begitu panjang, yang membuat otot-otot iman kita, otot-otot semangat kita untuk terus belajar dan mencapai bagian-bagian harapan yang terbaik yang sudah terbayang di depan mata kita. Saudara, kalau liburan, jujur ya, pada saat kita mulai mungkin masuk dalam liburan kita, setelah kita ngerasakan 1 jam, 2 jam, ya rasanya biasa saja. Ya, oh ternyata cuma gini tok ya. Tapi kalau sudah membayangkan sensasi daripada lulus ujian, waduh itu, kita bisa merasakan itu sukacita yang luar biasa. Saudara. PPKM membuat banyak persoalan. Ya, tetapi saya melihat kita tetap kuat. Kita mulai mencoba mencari jalan yang terbaik, berkreativitas yang baik. Sehingga akhirnya kita hari ini tetap bisa eksis. Bisnis kita tetap bisa eksis. Ya, kita nggak mudah menjadi orang yang mudah menyerah. Kita jadi orang yang tough, yang kuat, saudara. Ya, dan itu menjadi suatu keuntungan atau berkat-berkat yang kita terima. Coba kalau kita lihat liburan kemarin. Ya, libur orang sukacita pulang kampung segala macam. Penyakit muncul, saudara. Persoalan besar muncul. Kematian bertambah luar biasa. Dan kita tahu COVID-19 meledak begitu luar biasa di Indonesia. Hati-hati, bukan berarti kita nggak boleh liburan. Ya boleh liburan. Tapi mari pakai protokol kesehatan dengan baik. Vaksin secepatnya, saudara. Supaya kita aman untuk diri kita tapi juga aman untuk orang lain. Kita pakai sesuatu standar kesehatan yang baru, kebersihan yang baru. Saudara. Sehingga kita mengamankan diri kita tapi juga mengamankan orang lain. Nah, kesimpulan dari semua ini pertama adalah Tuhan pasti memberikan way out-nya bagi semua pergumulan kita. Amin. Pasti ada way out, ada solusinya, ada jalan keluar. Ya, saudara. Tapi way out, jalan keluar yang dari Tuhan tidak selalu berarti menyelesaikan semua pergumulan kita. Tetapi lebih kepada melatih, membentuk karakter kita. Yaitu inner man kita menjadi manusia yang lebih berkualitas. Dan mampu berdamai, bahkan menikmati perjalanan hidup ini. Sekalipun di tengah-tengah pergumulan hidup yang ada dengan penuh sukacita, dengan penuh kemenangan. Saya percaya kalau kita sampai pada bagian itu, saudara adalah the true winner, pemenang yang sejati. You are more than conqueror. Engkau lebih dari seorang pemenang. Engkau bisa memenangkan seluruh pergumulan hidupmu dimanapun dengan segala aspek apapun juga. Sehingga engkau mempermuliakan nama Tuhanmu dan Tuhan kita bersama. Mari kita berdoa, saudara. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus mengajar kami, menerjemahkan bagi kami secara lebih mendalam dan lebih tepat bagi setiap kami yang mendengar. Sehingga kami tahu Tuhan Kau ingin di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini kami tetap kuat, kami tetap bersaksi bahwa Tuhan itu benar, tidak ada yang salah dengan jalan-jalannya, tidak ada kecurangan dalam rancangan-rancangannya. Tuhan itu setia dalam semuanya dan kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, aku berdoa buat setiap jemaat-Mu apapun yang sedang mereka hadapi. Tuhan tolong, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang mendorong terus untuk semangat mereka tidak pernah akan pudar. Dan pengharapan bahkan iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Aku berdoa yang sakit biarlah Tuhan sembuhkan. Yang sedang lemah Tuhan kuatkan kembali. Yang sedang menderita, yang sedang ada kebingungan menghadapi setiap situasi hidupnya. Tuhan berikan pencerahan. Berikan pengertian jalan-jalan yang Tuhan ingin mereka lewati bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang begitu luar biasa. Hari ini kami diberkati dengan
kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat Tuhan selalu ada bagi setiap kami, sekalipun di tengah-tengah masa-masa yang sulit seperti ini. Dan biarlah berkat daripada Bapa, Putra, Roh Kudus selalu menyertai kami semua, langkah demi langkah kami, karena pribadi-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya di berkat Tuhan berkata, amin. Amin. Tuhan berkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri sambil membuka kedua tanganmu. Dalam nama Yesus, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, turun melimpah atas kita, menaungi, membimbing, menyertai, memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin.